Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang murai batu yang dorong ekor ya, Bay? Iya. Pasca mabung. Yang menentukan murai batu itu nanti bakal enak atau enggak nih, Bay? Pas dorong ekor, cuma menurut pengalaman lu, itu harus diapain sih, Bay? Biasanya gua kalau burung dorong ekor emang jangkrik kan yang tadinya pas mabung gua rendahin, gua mulai naikin tuh jangkriknya, misalkan jadi 55 atau 77 tergantung karakternya. Yang paling gue perhatikan itu sebenarnya ketika dokter itu adalah di kroto, karena kan banyak nih burung, ada yang bekas cabul, Iya, betul. bekas cabul, ada burung yang cepet nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kita, Fem Channel, bersama saya Fadrin dan Memi Riyadi. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang murai batu yang dorong ekor ya, Bay? Iya. Pasca mabung tuh, kan kalau mabung terusnya dia lagi dorong ekor. Itu soalnya banyak juga yang pada nanya di kolom komentar. Soalnya juga kan kalau pas dorong ekor itu menentukan nanti dia ke depannya buat dibawa ke gantangan ya, Nah, Bay. benar. Rusak enggaknya. Sorry teman-teman, baru kali ini nih kita baru bikin video lagi nih, Bay ya. Iya. Dari kemarin-kemarin saya sibuk ke lapangan ngondisin burung kayak gitu. Makanya baru sempat kali ini, dan juga kayaknya jagoan lu juga kayaknya lagi pada nggak ada nih. Iya, kemarin gua nggak ada jagoan sama sekali. Ya di rumah sih ada lah, ada berapa ekor, maksudnya Masih di kondisi burung-burung bahan yang lagi gua kondisiin. Dan kemarin kan berapa minggu kemarin gua mantau nih gantang-gantangan yang lagi pada lagi buat barometer lah, barometer. Nah gua di situ lagi ngelihat burung-burung yang mewah sekarang ini tuh itu yang bagaimana. Ya, betul, Nah betul. makanya kan semakin berkembangnya teknologi dan orang juga semakin pada pinter. Nah jadi banyak perkembangan burung menurut gua sih itu. Dan teman-teman, kemarin juga kita juga emang sempat mencar kan, lu ke sana ke blok barat, gue mencar ke Iya. sini gitu. Jadi emang sekarang dunia burung emang lagi hot-hotnya nih, Bay. Iya, benar. Di Jakarta Pusat juga emang Iya. kemarin kan lu pantau ke sana, terus gua juga ke arah Cibubur tuh sama BSD. Kita satuin dah nanti lu di ke sini. BMBI kan, Iya. ke tempat Umi Kasum, Iya. main Umi Kasum ada. Gitu. Terus kali ini teman-teman kita bakal ngebahas yang menentukan murai batu itu nanti bakal enak atau enggak nih, Bay. Pas dorong ekor, cuma menurut pengalaman lu, itu harus diapain sih, Bay? Kalau menurut gua sih ya, kalau burung dorong ekor itu sebenarnya emang lebih enak itu kalau udah tahu karakternya. Dari sebelum mabung Iya, ya. biasanya gua kalau burung dorong ekor emang jangkrik kan yang tadinya pas mabung gua rendahin, gua mulai naikin tuh jangkriknya, misalkan jadi 55 atau 77 tergantung karakternya. Nah biasanya yang paling gue perhatikan itu sebenarnya ketika dokter itu adalah di kroto, karena kan banyak nih burung, ada yang bekas cabul. Iya, betul. Bekas cabul, kalau yang nggak mau kena kroto dia cabul lagi, nah itu jangan kita kasih kroto dulu, mending jangkrik aja. Nah setelah kita kasih kroto, kita amatin nih burung galak apa enggak. Kalau aman, gue kasih kroto setiap hari, tapi sedikit. Maksudnya untuk protein kan, Protein untuk dia, bulunya dia kan lagi dorong ya. biar bulunya cepet lah, protein asupannya bagus. Dan ketika burung itu mentok, dia nggak lambat birahinya itu. Betul. Terusnya menurut lo, kalau burung itu mabungnya kisaran berapa sih mentoknya itu? Nah ini yang paling banyak nih pertanyaan, Om, burung mentoknya itu berapa lama sih? Kata, nah kita sebenarnya nggak bisa mastiin waktunya, itu nggak bisa, karena gini, ada burung yang cepet nih langsung brol, ya kan, semua ada yang sedikit. Nah kalau kita patokannya pakai waktu nggak bakalan bisa. Soalnya siklusnya beda-beda ya. Iya. Kalau gue sih sebenarnya gini sih, kalau burung masih dokor nih, sekiranya udah mentok itu, gue kayaknya masih feeling ya, belum yakin nih. Wah, kayaknya gue
angin-anginin dulu nih sekitar 2 minggu misalkan, tapi udah kita feeling kita mentok tapi takutnya masih basah. Nah gua angin-anginin dulu selama 2 minggu. Nah ketika gua angin-anginin 2 minggu itu gua jemur nih. Setelah 2 minggu gua coba tes jemur dulu lah ya. Gua jemur selama 15 menit, tapi gue perhatiin kalau gue jemur selama 15 menit 2 hari atau 3 hari bulunya ekornya tiba-tiba ngegelombang, itu nggak gue lanjutin jemur. Berarti masih proses, masih nyodok dia karena masih lemes ya? dia di ekornya. Itu sih gue nandainnya. Tapi kalau menurut gue kayaknya di 3 hari ini aman. Nah itu baru gue tambahin durasi 20 menit. Biasanya kan patokannya teman-teman nih, mungkin yang lain-lain patokannya dia sejajar ya ekor jagonya. Nah, ya ada ya kan? sejajar. Cuma kan kalau ada yang nunggunya bareng sejajar, Iya, dia betul, belum mentok, itu kan bingung. Dia masih mau manjangin terus Ya. berdua bareng gitu. Iya, kan? intinya kita pakai feeling. Misalkan sebelum mabung, misalkan kita kayaknya kita ukur nih burung 17. Iya. Nah, kita lihat 17, tapi kita ragu. Nah, gua angin-anginin dulu nih selama 2 minggu nih kayak Kan yang tadi gua perubahannya bilang. kelihatan ya, 2 minggu Nah, kan pasti ada kayaknya dorongnya ya. 2 minggu ini maksudnya nggak nambah-nambah. Nah, gua coba jemur nih. Gua anginin. Nah, kalau gelombang gua tetap anginin lagi, gua lanjutin. Enggak dilanjut jemur. Enggak, gua lanjut jemur. Kayak gitu sih. Terusnya baik, kalau kesalahan yang bisa bikin tuh burung jadi nggak jalan, biasanya faktornya di mana? Biasanya kan ada teman-teman yang mungkin ada yang nggak tahu juga nih, Bay. Udah mentok, menurut dia itu abis mabung udah mentok boleh main lagi. Nah, makanya banyak kesalahan ketika mabung, kitanya terlalu terburu-buru. Ya ini juga dasar pengalaman gue dulu kan, gue juga sering ngelakuin kesalahan kan ya. Gue pikir burung ini udah enak lah pokoknya di rumah, udah bongkar-bongkar materi. Tapi pas gue lihat nih burung, pas gue adu dia juara. Nah dia juara. Nah pas ketika dia juara 2 kali gue cobain juara, nah besok kesannya burung nggak stabil. Itu kalau burung yang kita belum kering itu kita aduin, itu efeknya seperti itu. Jadi burung itu nggak stabil. Nah makanya kalau gue sih gini ya, daripada gue ngambil resiko burung nggak stabil, mending gue sabarin sebulan. Misalkan dia di 3 bulan kita rasa udah mentok, udah gue tungguin aja dulu sebulan ini nih buat ngeringinnya. Nah buat ngeringinnya. Terus kalau dia udah gua rasa udah yakin, nah baru gua coba ke lapangan. Menurut lu itu juga sebulan udah paling cepet banget yang ngeringinnya ya? Iya, itu bener boleh kan? cepet. Udah Nah, paling gua minimal burung itu di bulan, misalkan dia mabung nih ya, kalau misalkan dia beroleh cepet, gue itu di bulan keempat itu udah gue mainin. Kita ngitungnya maksudnya di bulan pertama dia mabung Januari nih. lah. Iya, misalnya Januari dia mabung. Nah, kita hitung di bulan ketiga nih dia udah mentok. Nah, di bulan keempat itu April, udah gua aduin. bisa main April akhir lah tapi ya. kalau gue lihat tersendat-sendat yang gue bilang tadi, paling di bulan kelimanya gue mainin kayak gitu. Itu yang udah paling ngebut buat kita nafsu pengen main lah, udah on juga tuh burungnya ya ibaratnya ya. Terus biasanya baik kalau burung yang enggak kondisi kayak gitu udah diaduin, emang kenapa sih biasanya di pangkal ekornya dia bisa pecah apa tuh, ada yang kata-kata kayak gitu tuh? Jadi gini, gue dulu kan banyak nih gue nanya-nanya juga kan, maksudnya kita sharing lah sama senior begini kan. Gue dikasih tahu nih sama si Om Atem kan ya, gue dibilang kenapa ya kok burung padahal kita rasa udah kering. Iya. Itu kita kan kasatnya dari luar, kita lihatnya kering. Betul. Tapi di pangkal ekor kan dia kan akarnya itu masih kadang kayak kita cabut kayak ayam lah ya. Itu dia masih basah, masih merah berdarah. Nah, ketika kita adu dia masih ngilu, pecah itunya. Pecah malahan bikin burung nggak stabil. Nah, jadi kita harus burung itu bisa enak lagi tapi nunggu setelah mabung lagi. Makanya daripada ngambil resiko itu, mending kita tunggu. Mendingan kita tunggu sebulan 2 bulan buat ngeringin, tapi main kesananya panjang dibanding kita nafsu main malahan amburadul ya kan. Nah kebanyakan juga burung-burung dokor itu yang gua paling utamain adalah di pemasteran. Itu yang paling penting karena buat nambah senjatanya dia dari sebelum dia mabung. Nah burung itu gua puluh kerodong aja, pokoknya sampai mentok nih gua puluh kerodong. Nah untuk mandinya juga gua biasanya tungguin sekitar 7 cm. Kalau udah nongol dia 7 cm itu gue mandiin seminggu sekali, tapi tanpa gue jemur, gue angin-anginin. Kayak gitu, seminggu sekali lah.
Kalau buat burung-burung yang gagal mabung gimana tuh, Bay? Misalnya mabungnya cuma ekornya doang nih, copot satu, sayapnya masih ada belentang-belentong apa coklatnya. Itu Nah. kalau buat lu gimana? Lu Nah, punya kalau pengalaman burung gagal mabung itu, gue biasanya gini, gue tungguin burung ini nggak copot-copot. Mm-mm. Nah, tapi gue coba gue rawat lagi kan, nggak? gue liat wah burung enak kan, Hmm. gue lombain lagi, Mendingan mainin aja gue udah mainin, sekalian. gue mainin. Kalau dia misalkan ngasih tanda dia copot lagi, ya gue Rawat lagi, mabung lagi gitu ya. Jadi Oh. cuma gitu aja sih. Jadi gitu Simple. teman-teman. Sebenarnya kan ada yang gagal mabung juga nih pas pendokoran nih kita Iya. tungguin satunya copot, kok yang satunya nggak copot-copot. Ada kan, Bay? Sering ya? Ada burung gitu. Ada juga yang habis mabung kan dia suka copot lagi, Ah. itu belum waktunya. Kadang kaget kan, dijemur langsung kenceng. Nah, makanya burung pas dokor itu kita usahakan kita jaga nih setelah mabungnya gitu. Iya gitu teman. Jadi rangkumannya burung yang dokor itu satu, kita lihat juga di kisah si burung itu sebelumnya itu cabul apa enggak. Nah. Jadi kita ngasih ekstra pudingnya enggak berlebihan, ntar habis mabung ini malahan tambah Nah, begitu itu- lagi ya, itu Bay ya. takutnya itu Makanya lihat kita dia. harus lihat juga kalau emang sebelumnya itu sebelum mabungan normal-normal aja masih wajar lah Iya, kita ngasih jadi nih, nggak buat bisa kan. disamain. Nggak bisa disamain setiap burung gitu teman-teman. Iya. Terus untuk udah mentoknya juga teman-teman kalau bisa ada waktu pengeringannya juga tuh. Misal mentoknya dari mabung ke mentok dia 3 bulan, kasih space 2 atau 1,5 bulan lah ya, Iya, Bay ya, intinya. buat pengeringan. Jadi Pengeringan dan pengondisian. pengondisian. Jadinya burung bakalan enak lagi mainnya begitu ya, Iya. Bay ya. Terusnya biasanya kalau burung habis mabung gitu, suara sama materi-materinya bisa lebih mantap lagi nggak sih, Bay? Nah, itu sih kita tergantung dari perawatan mabung kita ya. Kitanya kadang kan orang ada nih yang sampai berminggu-minggu nggak dibersihin ya. Ya, Nah, ya, itu ya. kan kadang mengganggu lah ibaratnya kebersihannya. Kalau gue sih tetap burung mabung tuh gue bersihin setiap hari. Pokoknya Nggak ada masalah. kondisi sangkar sama karpetnya itu Iya. teman-teman harus dibersihin. Jadi bisa mempengaruhi juga si suara seraknya karena gara kotorannya, bener ya, Bay ya? Itu Iya, gitu. nanti ngaruh ke pasca mabungnya kayak Mabungnya, gitu. iya. Jadi kita ngebalikin suara lah, jadi ada PR baru lagi, Iya, bener gitu, Bay ya? kayak gitu. Jadi ada PR baru lagi. Makanya kalau pas, apalagi sih sebenarnya kalau teman-teman males pas lagi ambrol-ambrolnya, mungkin pas dokor mah itu harus bener-bener harus rutin. Iya. Kalau Memi kan walaupun lagi rontok-rontok aja dia kan bersihin tiap hari. Mungkin teman-teman ada yang males udah nungguin 2 hari atau 3 hari Iya. sekali, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau udah buat dokor itu kan dia udah nggak jarang yang Iya, jatuhnya jarang. Udah itu harus bener-bener. Jadi biar suaranya itu emang bener-bener kristal lagi. Sepenurut pengalaman gue juga, kalau burung habis mabung itu dari yang muda mau ke mapan biasa volumenya lebih enak lagi, Enak Bay. lagi, Iya, kalau lebih dia dahsyat semakin lagi, mapan, makin karena dia mapan semakin kayak gitu. mapan. Itu aja sih, mungkin dari lu ada yang mau tambahin, Bay. Yang udah gue rasa udah itu aja sih. Yang penting mah burung kita perhatiin di birahinya. Kalau burung kita lihat burung itu birahi atau enggak. Nah, untuk penambahan kroto sama jumlah jangkrik juga sama sebenarnya gitu. Dan juga gue nambahin dikit, biasanya teman-teman gak usah takut burungnya sebelum mabungnya normal-normal aja, pas habis mabung pas dites agak galak dikit, iya. itu pasti wajar ya, Bay. Awal-awal pasti rata-rata kayak gitu teman-teman. Nanti juga kalau pemberian sal pudingnya dinormalin, distandarin lagi, ntar juga lama-lama Iya. enak lagi kok. Gitu aja video dari kita kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain soal ekor dorong ekor itu, nanti bisa dikomentarin di kolom komentar. Kalau ada yang mau diangkat soal masalah-masalah murai batu juga bisa dikomentarin, nanti kita bakalan cek dan kita listing juga. Thank you untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.